Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Permata Ajisoca dari jurusan Hukum Ekonomi dari kelas A. Alamat saya di Tangerang. Saya asal sekolah SMA di SMA Negeri 1 Subang, Kuningan. SMP dari Tangerang, MTS Al-Hikmah Curug. SD di Tangerang juga, SDN Kadusempur. Dan sebelum membahas materi, saya akan menceritakan tentang masa lalu saya, masa kecil dari SD. Waktu SD, alhamdulillah saya senang banget. Saya selalu ceria. Terus hobi saya jalan-jalan, makan, tidur. Waktu SD saya sering berantem, sering ribut sama anak-anak. Saya sering ribut, sering dibully sama anak cowok di kelas, sama kakak kelas juga. Sering dibully, sering digebugin dikarenakan tingkah laku saya seperti laki-laki dan seperti perempuan, jadi saya diejek gitu. Tapi waktu SD saya aktif di bidang pramuka. Saya selalu mengikuti perlombaan pramuka dan selalu menang. Saya mengikuti lomba senam pramuka sekecamatan dan mendapatkan juara 2. Terus lomba tongkat saya juga menang, juara harapan. Terus waktu SD saya juga mendapatkan banyak teman. Lanjut ke cerita waktu SMP. Waktu SMP saya masih tidak beda jauh dengan waktu SD. Dan dulu juga saya jago di bidang olahraga, ada bakat di bidang olahraga, yaitu bermain bola. Saya waktu SD suka banget main bola. Tiap sore main ke lapangan buat main bola. Terus suka main kelereng juga, main layang-layangan di sawah yang udah kering gitu. Sampai SMP juga suka menang kalau lomba main bola. Terus lomba lari saya selalu menang, juara pertama kalau nggak juara 2. Terus setiap ada pelajaran pendaskes di MTS, saya selalu mendapatkan nilai paling besar di antara perempuan-perempuan lainnya. Dan saya di SMP mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan pencaksilat, dan saya juga mengikuti organisasi OSIS. Saya juga aktif di bidang organisasi. Tiap hari pulang sore, orang lain pulangnya siang, saya pulangnya sore. Terus ekstrakurikuler silat juga saya siang mulai e-school sampai maghrib. Terus pramuka saya mengikuti lomba tapi gak menang karena selalu menang kalah itu udah biasa. Terus waktu SMA
saya menjadi seorang pendiam. Terus waktu SMA peringkat saya naik, ranking saya naik, jadi selalu masuk 5 besar atau 10 besar. Terus saya juga mengikuti organisasi OSIS dan ekstrakurikuler ROHIS, dan saya juga pesantren di Kuningan karena di Kuningan ada banyak saudara saya, terus banyak teman-teman juga. Saya SMA pesantren selama 3 tahun, pesantren sambil sekolah. Kegiatan pesantren tiap pagi bangun jam 3, terus ngaji, terus paginya jam 6 siap-siap untuk ke sekolah. Jarak dari pesantren ke sekolah dekat, cuma 5 menit. Terus di pesantren selalu banyak hafalan. Kadang tugasnya bentrok, tugas sekolah sama tugas pesantren. 5. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. A. Nilai dasar. Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indera manusia, dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya, hakikat Tuhan, manusia, atau makhluk lainnya. Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai dasar itu 5. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. A. Nilai dasar. Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indera manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Makna. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya, hakikat Tuhan, manusia, atau makhluk lainnya. Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah causa prima, penyebab utama. Segala sesuatu yang diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Bila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai itu harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan hak dasar, hak asasi manusia. Apabila nilai dasar itu berdasarkan kepada hakikat suatu benda, kuantitas, aksi, ruang, dan waktu, maka nilai dasar itu dapat juga disebut sebagai norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang praksis. Namun, nilai yang bersumber dari kebendaan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber perjalanan dan kebendaan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma itu.
Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai itu akan menjadi norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijakan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksploitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang merupakan penjabaran Pancasila. C. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Oleh karena itu, nilai praksis dijiwai kedua nilai tersebut di atas dan tidak bertentangan dengannya. Undang-undang organik adalah wujud dari nilai praksis. Dengan kata lain, semua perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar sampai kepada peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah. 6. Hubungan nilai, norma, dan moral. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang sebagaimana tersebut di atas, maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikonkretkan dan diformulakan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam aktivitas sehari-hari dalam kaitannya dengan moral. Maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalnya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral. Pancasila sebagai nilai fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. 1. Dasar filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian itu, maka Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofisnya adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanannya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Titik tolaknya pandangan itu adalah negara
Negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Nilai-nilai objektif Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya, hakikatnya, maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. 3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki tata tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dan tidak dapat diubah. Berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dan tidak dapat diubah secara hukum sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebaliknya, nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaannya bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal itu dijelaskan sebagai berikut. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis, dan religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila tersebut bagi bangsa menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan dasolen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau dasein. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan memperlihatkan nafas humanisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja, meskipun Pancasila mempunyai nilai universal, tapi tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai Pancasila secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dengan kata lain, bahwa Pancasila milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus jadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila
mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham, golongan, maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini adalah penjabaran dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan keadilan perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan sila keempat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila pertama dan kedua. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai berikut. Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara, negara Indonesia, republik dan berkedaulatan rakyat, dan asas kerohanian negara Pancasila. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum nilai dasar yang fundamental. Nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah. Dalam arti dengan jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk diubah. Berhubung pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan, berarti pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam pengertian seperti itulah, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Hal itu ditegaskan dalam pokok pikiran keempat yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab. Konsekuensinya dalam penyelenggaraan kenegaraan antara lain operasional pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan keamanan negara, politik negara, serta pelaksanaan demokrasi negara harus senantiasa
berdasarkan pada moral, ketuhanan, kemanusiaan.